Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, aku terbangun dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Langit yang masih gelap, dan embun yang menetes perlahan di jendela, seolah mencerminkan kesedihanku. Aku tahu, hari ini adalah hari yang tak akan pernah bisa kulupakan. Sejak malam tadi, bayangan itu terus menghantui pikiranku. Suara ibu yang lemah dan langkah ayah yang terseok-seok. Semua itu terasa semakin jauh, semakin pudar. Aku tahu, detik-detik yang penuh kebahagiaan itu telah berlalu. Sejak aku masih kecil, rumah ini dipenuhi dengan tawa. Ibu yang selalu menyanyi di pagi hari, dan ayah yang bercerita tentang masa mudanya yang penuh petualangan. Namun, semua itu berakhir pada suatu malam yang sangat kelam. Ayah, yang dulu begitu kuat, kini terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Penyakit yang tak terdeteksi sejak awal, merenggut segalanya. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cerita. Yang ada hanya kesunyian dan suara mesin-mesin rumah sakit yang berdengung setiap hari. Aku tidak bisa berkata-kata. Tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Setiap hari aku duduk di samping ayah, menggenggam tangannya yang kini semakin dingin. Aku berusaha tetap tegar, meski dalam hati aku merasa seperti tercekik oleh kesedihan yang semakin mencekik. Rasanya seperti terperangkap dalam sebuah labirin yang tak ada ujungnya. Ibu, ayah, gumamku dengan suara tercekat. Aku tahu mereka berjuang, dan aku juga harus berjuang. Tapi kadang-kadang, aku merasa lelah, sangat lelah. Air mata ini tak bisa kutahan lagi. Setiap kali aku menatap wajah ayah yang semakin pucat, hatiku hancur. Ayah yang selalu mengajarkan aku untuk kuat dan tidak pernah menyerah, kini terbaring tak berdaya. Bagaimana mungkin aku bisa melanjutkan hidup tanpa mereka? Aku mencoba menenangkan diriku, berpikir tentang apa yang bisa kulakukan untuk membuat mereka bangga. Namun, setiap kali aku memikirkan itu, ada suara di dalam diriku yang mengatakan bahwa aku tak cukup kuat. Aku tak mampu menghadapinya sendirian. Tapi aku tahu, mereka akan selalu ada dalam hatiku. Aku harus berjuang, meskipun perasaan ini begitu berat. Hari itu, ketika dokter memberitahu kami bahwa harapan semakin tipis, aku tahu tak ada lagi waktu yang tersisa. Aku menatap ayah untuk terakhir kalinya dengan hati yang penuh tangisan. Ayah yang dulu selalu melindungiku, kini hanya bisa terbaring lemah. Aku merasa seolah-olah waktu itu berhenti, dan seluruh dunia terasa begitu kosong. Perjuanganmu tidak akan berhenti di sini, ayah, bisikku dalam hati, sambil menggenggam tangan ayah yang semakin dingin. Aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan terus berjuang, meskipun dunia terasa begitu gelap dan berat. Karena, aku tahu, perjuangan ayah tak akan pernah sia-sia. Aku harus terus melangkah, untuk menghormati setiap tetes keringat dan darah yang pernah ayah curahkan untukku. Dan aku tahu, aku tidak akan berhenti berjuang. Tidak di sini. Tidak sekarang. Tanya ChatGPT. Sejak saat itu, hidupku berubah selamanya. Hari-hari terasa seperti malam yang tak pernah berakhir. Ibu, yang selalu menjadi tiang penyangga dalam hidupku, kini juga merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, aku tahu, kami harus tetap bertahan. Setiap detik terasa seperti sebuah ujian, dan aku berusaha menghadapi semuanya dengan tegar, meskipun hatiku terasa kosong dan sunyi. Di sekolah, aku berusaha untuk menjalani rutinitasku seperti biasa. Tapi bagaimana bisa aku berfokus ketika segala sesuatu yang aku kenal telah berubah? Teman-temanku mencoba untuk menghibur, namun tak ada kata-kata yang bisa mengisi kekosongan yang aku rasakan. Mereka hanya bisa melihatku dari kejauhan, tidak benar-benar mengerti apa yang sedang aku alami. Tidak ada yang bisa merasakan rasa sakit itu, kecuali aku. Malam-malam panjang aku habiskan untuk duduk di depan jendela, menatap langit yang gelap, merasakan angin malam yang sejuk. Aku merindukan suara ibu yang biasanya mengingatkan untuk tidur, atau tawa ayah yang seringkali mengisi rumah dengan keceriaan. Semua itu kini hanya tinggal kenangan. Aku merindukan mereka begitu dalam, lebih dari apapun yang bisa kubayangkan.
Tapi meskipun perasaan ini menyesakan, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ibu mulai berusaha untuk bangkit, meskipun dia juga tampak rapuh. Setiap kali aku melihatnya, aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang ia tanggung, namun dia tetap berusaha tersenyum untukku. Aku tahu, dia juga merasakan kehilangan yang tak terperi, tetapi dia tidak ingin menunjukkan itu kepadaku. Aku ingin sekali melindunginya, memberikan kekuatan, tetapi seringkali aku merasa aku lebih membutuhkan dia daripada dia membutuhkanku. Pada suatu hari, ketika aku sedang duduk di teras rumah, ibu datang mendekat dengan wajah penuh harapan. "Kita harus terus berjuang, Nak," katanya dengan suara yang mencoba tegar, meskipun matanya yang merah menunjukkan bahwa dia juga sedang berjuang dengan perasaan yang sama. "Ayahmu pasti ingin kita melanjutkan hidup ini. Kita harus kuat, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk dia." Mendengar itu, air mata yang kutahan selama ini pun mengalir begitu saja. Aku merasa begitu lemah. Aku merasa seperti kehilangan semua arah. Namun, ibu melihatku dengan penuh kasih dan berkata, "Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu, seperti apapun yang terjadi. Ayah pun ingin kita tetap berjalan." Aku mencoba untuk mengumpulkan kekuatan, walaupun aku merasa tak ada lagi yang tersisa. Setiap hari terasa semakin sulit, dan tangisan itu datang tanpa bisa kutahan. Namun, dalam setiap kesedihan yang mendalam, aku mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa aku harus terus melangkah, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk ibu, dan juga untuk mengenang perjuangan ayah yang telah pergi. Terkadang, aku merasa seolah-olah ayah masih ada di sini, mengawasi setiap langkahku. Aku berjanji dalam hati, bahwa aku akan berjuang dengan sekuat tenaga. Aku tidak akan membiarkan hidupku berhenti hanya karena mereka telah pergi. Aku akan melanjutkan perjuangan mereka, menjalani setiap hari dengan penuh harapan, meskipun jalan yang kulalui penuh dengan kesulitan. "Perjuanganku tak akan berhenti di sini," bisikku dalam hati, saat menatap langit malam yang gelap. Di bawah langit yang luas itu, aku merasa seolah ayah dan ibu tetap bersamaku. Semakin lama, aku semakin sadar bahwa hidup tak akan pernah kembali seperti semula. Dunia yang dulu penuh dengan tawa, kini berubah menjadi ruang hampa yang tak ada ujungnya. Setiap hari adalah perjuangan, namun aku tahu, jika aku terus berlarut dalam kesedihan, aku akan kehilangan segala sesuatu yang berharga. Ibu, meski ia terlihat rapuh, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Namun, aku bisa melihat di balik matanya ada kelelahan yang mendalam. Aku merasa dia sedang mencoba untuk tetap kuat untukku, dan aku pun mencoba untuk melakukan hal yang sama. Terkadang, aku merasa seolah-olah aku harus menggantikan ayah, menjadi sosok yang bisa melindunginya. Tapi siapa aku ini? Aku masih seorang anak yang penuh kebingungan, yang kehilangan arah. Suatu pagi, setelah berbulan-bulan merasa terperangkap dalam dunia yang sunyi, ibu mengajakku berjalan ke taman yang dulu sering kami kunjungi bersama. Langkah kami pelan, seiring dengan hirupan udara pagi yang segar. Aku menatap ibu, melihat keteguhan di wajahnya, meski kesedihan masih tersirat di balik tatapannya. "Kamu ingat taman ini, Nak?" katanya lembut, sambil menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang pernah ayah tanam beberapa tahun yang lalu. "Dulu, ayah dan kamu selalu bermain di sini. Pohon ini adalah simbol harapan. Setiap daun yang tumbuh adalah sebuah doa yang tak pernah berhenti." Mendengar itu, hatiku semakin berat. Pohon itu kini sudah besar, dan aku tahu, ayah pasti bangga melihat pohon itu tumbuh dengan kuat. Namun, aku sadar, perjuangan hidupku juga harus seperti pohon itu, tetap tegak, meskipun badai datang menerpa. Aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan. Aku harus menemukan kekuatan untuk bangkit. Hari demi hari, aku mulai mencoba untuk bangkit. Aku mendaftar di sekolah lagi, meski rasa takut dan cemas selalu menghantuiku. Semua teman-temanku berubah. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku merasa seolah-olah hidupku tidak lagi sama. Tapi aku mulai belajar, perlahan-lahan, bahwa aku harus terus berjalan, meskipun dengan langkah yang kecil.
Aku harus menemukan kembali diriku, meskipun jalan ini terasa terjal. Setiap kali aku merasa terjatuh, ibu selalu ada di sana, memberi dukungan. Suatu hari, aku menghadapinya dengan penuh rasa takut. Ibu, bagaimana kalau aku gagal? Aku takut aku tidak cukup kuat, kataku, dengan suara bergetar. Ibu memelukku erat, seolah-olah memberi kekuatan yang tak terhingga. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Nak, ayahmu pasti bangga dengan perjuanganmu. Dan aku juga. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kalimat itu menghentakkan jiwaku. Ayah, meskipun tak lagi ada, selalu ada dalam setiap langkahku. Perjuangan ayah tidak akan pernah berhenti. Dan aku tidak boleh membiarkan diriku berhenti hanya karena ketakutan. Aku harus terus berjuang. Meskipun dunia terasa sangat berat, aku kembali ke sekolah dengan semangat baru. Setiap hari aku berusaha lebih keras, mencoba untuk tidak menyerah pada rasa takut yang terus menghantui. Aku berusaha untuk menunjukkan pada dunia, pada ibu, dan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa melalui semua ini. Aku tidak akan membiarkan perjuangan ayah sia-sia. Aku harus terus melangkah, dengan segala yang ada dalam diriku. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan, banyak hari-hari gelap yang harus aku lewati. Namun, setiap kali aku merasa lelah, aku ingat pohon besar itu, dan kata-kata ibu. Perjuanganku, seperti pohon itu, tidak akan berhenti. Aku akan terus tumbuh dan berkembang, meskipun terkadang angin kehidupan begitu kencang berhembus. Perjuanganku tak akan berhenti di sini, bisikku lagi. Kali ini dengan keyakinan yang lebih kuat. Aku akan bertahan, demi mereka yang telah pergi, dan demi diriku sendiri. Tanya CPT. Waktu terus berlalu, dan aku mulai merasakan sedikit demi sedikit. Hidupku mulai menemukan ritmenya kembali. Meski rasa kehilangan masih membekas di dalam hati, aku mulai belajar menerima kenyataan. Aku tahu, ayah dan ibu tidak bisa kembali lagi. Kehilangan itu tidak bisa diperbaiki, dan dunia yang dulu aku kenal tidak akan pernah sama. Namun, aku sadar, aku harus terus hidup. Ibu mengajarkan aku untuk tidak berhenti, dan aku tak ingin mengkhianati perjuangan mereka yang telah tiada. Setiap hari, aku menapaki jalan yang penuh ketidakpastian. Sekolah, pekerjaan rumah, dan kehidupan sosial terasa seperti tantangan yang tak ada habisnya. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang mendorongku untuk tetap melangkah, untuk terus berusaha meskipun aku merasa lelah dan rapuh. Aku merasa, perjuangan yang aku jalani ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mengenang setiap tetes keringat yang pernah ayah curahkan untuk membuat hidup kami lebih baik. Di satu malam yang sunyi, aku duduk sendirian di kamar, menatap foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Foto itu adalah satu-satunya kenangan yang masih hidup tentang kebahagiaan yang pernah ada. Aku merasakan perasaan yang sangat dalam, rindu yang tak terungkapkan, cinta yang terpendam, dan rasa syukur yang sangat besar. Aku sadar, meskipun mereka sudah pergi, mereka tetap ada dalam setiap langkahku, dalam setiap keputusan yang aku buat. Malam itu, aku berdoa dengan penuh harapan. Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk terus melangkah. Beri aku kemampuan untuk menjadi orang yang lebih baik, seperti yang ayah dan ibu inginkan. Aku tahu hidup ini tak mudah, tapi aku tak ingin menyerah. Seiring berjalannya waktu, ibu juga mulai menemukan kekuatannya kembali. Dia memutuskan untuk kembali bekerja dan melakukan hal-hal yang selama ini dia tinggalkan. Walaupun berat, ibu menunjukkan padaku bahwa meskipun kita merasa lelah, kehidupan harus tetap berjalan. Aku belajar banyak darinya, tentang keteguhan, tentang berani menghadapi kenyataan, dan tentang bagaimana menghargai setiap detik yang diberikan oleh hidup. Hari-hari yang kujalani semakin penuh dengan perjuangan, namun aku tahu, aku tidak sendirian. Di dalam hatiku, ada cinta yang tak pernah pudar dari mereka yang telah pergi. Aku juga menyadari bahwa setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, adalah bentuk penghormatan atas perjuangan mereka. Aku tidak akan berhenti berjuang hanya karena mereka tak ada lagi. Mereka telah mengajarkan aku untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar,
dan lebih penuh kasih. Di sekolah, aku mulai meraih prestasi yang lebih baik. Aku mulai merasa percaya diri kembali, walaupun terkadang bayangan kesedihan itu datang begitu saja, menyusup ke dalam pikiranku. Namun, aku tahu bahwa setiap prestasi yang aku raih adalah salah satu cara untuk mengenang mereka, untuk membuktikan bahwa aku bisa bertahan meskipun dunia terasa begitu berat. Aku tidak akan menyerah. Aku juga mulai lebih terbuka dengan teman-temanku. Mereka mulai mengerti, walaupun tidak sepenuhnya, tentang apa yang aku alami. Dukungan mereka memberiku sedikit kecerahan dalam hidup yang seringkali terasa gelap. Kadang aku merasa lemah, tetapi mereka selalu ada untuk memberi semangat. Saat aku berdiri di depan kelas, menerima penghargaan atas usahaku, aku teringat pada ayah dan ibu. Aku membayangkan mereka tersenyum bangga, meskipun mereka tidak ada di sini secara fisik. Mereka ada di hatiku, di dalam setiap langkahku, di dalam setiap impian yang aku kejar. Aku menatap langit biru yang luas, penuh dengan harapan. Perjuanganku tak akan berhenti di sini, kataku, dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku tahu, jalan ini masih panjang, dan mungkin akan penuh dengan tantangan, namun aku siap menghadapi semuanya. Karena, meskipun mereka telah pergi, mereka selalu ada dalam setiap langkahku, dalam setiap hembusan napasku. Dan aku akan terus berjuang, untuk menghormati mereka, untuk diri sendiri, dan untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Tanya ChatGPT.